Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kitab Sahih Muslim bab 120. Imam agar tidak berlama-lama dalam solat. Halaman 320. Diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sambil berkata, sesungguhnya saya benar-benar melaksanakan solat subuh lama sekali, karena si fulan yang menjadi imam memanjangkan solat. Abu Mas'ud berkata, saya belum pernah Nabi memberi nasihat dengan marah yang melebihi marahnya pada hari itu, sehingga beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya ada di antara kalian orang yang menjadikan orang-orang menyingkir. Siapapun di antara kalian yang menjadi imam, hendaknya dia tidak memanjangkan solat, karena sesungguhnya di belakangnya ada orang yang sudah tua, orang yang lemah, dan orang yang mempunyai keperluan. Maka dari itulah untuk para imam di mana saja, ini perintah Rasulullah agar kita jangan memanjangkan solat. Saat kita menjadi imam, hargailah, hormatilah, dan menjadilah orang yang bijaksana. Kalau terlalu lama kita menjadi imam, setelah Al-Fatihah kita membaca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Imran, menunggu sangat lama, atau ayatnya panjang, Ar-Rahman atau Waqiah atau surat Yasin, itu terlalu berlebihan. Karena kata Rasulullah, di dalam sholat itu, di dalam jamaah itu ada orang-orang yang tua, ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang mau ada keperluan, sehingga dia menunggu imam itu menjadi gelisah. Saat dia sholat itu tambah tidak tenang, tambah tidak nyaman, gelisah, ingin cepat-cepat keluar dari masjid karena dia ada keperluan sesuatu. Atau ada orang yang tua sudah lemah berdiri, atau orang yang sudah lemah tidak kuat kakinya. Maka dari itu, untuk para imam, jadilah orang yang bijaksana. Jangan merasa sombong, merasa angkuh, merasa lebih pintar, bacaannya fase, menunjukkan bahwa dia menunjukkan diri kita ini hafiz Quran, menunjukkan kita ini pintar baca Quran. Jangan, itu sia-sia. Itu artinya riak, ingin dipuji masyarakat, ingin dipuji orang, sia-sia amalnya. Syirik, itulah syirik khafi. Maka dari itu, para imam, para hafiz Quran yang menjadi imam, hargai, hormati orang yang di belakang Anda. Kalau Anda silakan mau baca Quran kalau di rumah, kalau mau sholat silakan panjang, kalau di rumah silakan. Tapi jangan untuk di masjid, kecuali memang di tempat masjid-masjid yang tertentu. Memang di masjid itu setiap hari maghrib dan isya mereka membaca Al-Quran, karena mereka itu menghafiz Quran. Nah, itu tidak apa-apa. Yang sudah tahu memang tempat itu, masjid itu memang ada imamnya yang hafiz. Untuk apa? Mungkin untuk mengingat, jangan sampai lupa bacaannya. Jadi dia imam situ, tapi masyarakat situ sudah tahu bahwa dia ini hafiz, bahwa dia ini memang menghafal. Nah, tidak apa-apa, silakan. Tapi untuk kita sholat di kampung-kampung orang lain, di kota-kota orang lain, kita dipanggil menjadi imam,
atau kita menjadi imam sholat Jumat, jangan terlalu lama. Kasihan ada bapak-bapak yang sudah tua, yang lemah, yang ingin bekerja, ada keburu-buru mau berangkat. Apalagi sholat Jumat lama sekali setelah Al-Fatihah baca ayatnya, menunjukkan bahwa dia ini pinter, hebat, baca Qur'annya hafiz. Tapi dia tidak memikirkan orang yang di lapangan itu panas, terjemur, kena matahari. Akhirnya orang enggak ikhlas, enggak redo, berutuan. Akhirnya mendapat dosa imam itu. Karena apa? Karena ulah dia tadi menunjukkan bahwa dia ini hafiz, bahwa dia ini pintar baca Quran, sehingga dia melalaikan masyarakat yang di lapangan sehingga panas, kena matahari, dan mereka tergesa-gesa. Maka dari itu jadilah imam yang bijaksana, jadilah imam yang mengerti keadaan makmum. Itulah untuk di Indonesia, jangan dibuat panjang-panjang bacaannya. Kalau untuk pribadi silakan habis sholat baca surat Waqiah, sholat Ali Imran, sholat Al-Baqarah, silakan kalau di rumah. Tapi kalau untuk di masjid, untuk masyarakat, berhati-hatilah. Nanti imam ini ditandai oleh masyarakat. Kalau masyarakat sudah tahu bahwa imam ini panjang sholatnya, mereka tidak akan datang lagi ke masjid itu atau ke mushola itu. Mereka sudah tahu bahwa ditandai imam ini sholatnya sangat panjang, bacaannya sangat panjang. Sehingga apa? Masjid jadi sepi, mushola jadi sepi. Maka dari itu imam berhati-hati. Kalau sudah ditandai oleh masyarakat, berarti mereka tidak akan datang ke masjid atau ke mushola untuk sholat berjamaah. Karena dari itu silakan sholat mau panjang tapi di rumah. Jangan saat menjadi imam di masjid, karena ini sangat merugikan masyarakat itu sendiri. Akhirnya mereka tidak ikhlas dan ridho. Silakan, tidak ada larangan, tidak ada aturan, tapi kita harus bijaksana untuk menghadapi makmum. Kecuali masjid-masjid yang tertentu, memang di masjid itu ada sholat membaca surat Al-Baqarah sampai juz 30. Itu ada di masjid-masjid tertentu. Seperti contoh di masjid kami di Palembang. Masjid di Palembang ini Masjid Agung. Di Masjid Agung ini mereka membaca Quran setelah Al-Fatihah. Mereka menghafaz Quran mulai dari surah Al-Baqarah sampai surat Qul a'udzu birabbil nas sampai habis 30 juz. Berapa bulan itu kita tidak tahu, walau alam. Tapi begitulah caranya di masjid kami, di Masjid Agung Palembang, itu mengadakan sholat maghrib dan isya membaca ayat-ayat yang panjang. Kenapa? Masyarakat di situ sudah tahu, sudah ngerti bahwa sholat di masjid ini memang seperti itu, panjang bacaannya. Mereka memaklumi dan mereka senang. Mereka senang mendengar ayat-ayat Al-Quran. Tapi ada juga masjid-masjid yang tidak menginginkan imamnya membaca surah Al-Fatihah ayat-ayat yang panjang, seperti surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, itu terlalu panjang. Jadi makmumnya bisa kesel, jengkel. Itulah, mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata ucapan yang salah, saya mohon maaf. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia ini dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang saling menasehati di dalam kebaikan. Itulah kalau ada kata salah saya
minta maaf saya ucapkan sekali lagi. Di dalam Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala, bertolonglah kamu di dalam kebaikan dan janganlah kamu bertolong-tolongan di dalam berbuat dosa. Salah satunya tolong dibantu dakwah ini untuk di like dan share, subscribe, tolong dibagikan kepada masyarakat agar bermanfaat. Itulah salah satu tolong menolong di dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.